Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan lab packet tracer dengan judul Basic Device Configuration. Di sini kita akan sedikit challenging juga. Di sini akan diberikan topologi, yaitu terdiri dari satu router, 2 perangkat switch, dan 4 perangkat komputer klien. Di sini sudah terisi, masih kosong, addressing tabelnya masih kosong. Kemudian kita nanti bakal mengisi ini. Objektifnya kita akan melakukan dokumentasi. Ini kan masih kosong. Kita akan melakukan dokumentasi untuk addressing tabel. Kemudian melakukan konfigurasi dasar untuk perangkat router dan perangkat switch. Kemudian melakukan pengecekan koneksi dan troubleshooting jika ada masalah. Oke. Jadi ceritanya network manager kita itu terpukau dengan performa kita. Akhirnya kita sebagai teknisi LAN dia pengen melakukan demonstrasi kemampuan kita untuk melakukan konfigurasi router yang terhubung ke 2 perangkat LAN. Tugas kita itu termasuk melakukan konfigurasi dasar pada router dan switch menggunakan Cisco IOS. Kita juga akan melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat dan juga host. Kemudian kita akan melakukan verifikasi dan konfigurasi dengan melakukan testing end to end, contohnya dari student 1 ke student 3. Goalsnya kita akan melakukan semua perangkat dalam topologi ini itu semuanya terhubung, dari student ke switch, dari student 1 ke college, dari student 1 ke kelas B switch atau ke student 3. Oke. Nah, di sini langkah pertama kita akan melakukan kita akan melengkapi dulu semua addressing tabelnya yang sudah diberikan. Nah, kita langsung buka saja Excel. Excel dulu. Kita copy. Oke. Oke. Di sini kita akan melakukan addressing tabel dulu. Kita mulai dari perangkat yang paling mudah, yaitu perangkat komputer. NIC kita tulis student 1. Student 1. Student 1, terus kemudian ini student 1, ini student 2, ini student 3, kemudian student 4. Kita mulai dulu dari alamat IPv4. Kita mulai dari student 1 dulu, PC client student 1. Di sini udah ada prefixnya atau alamat networknya, yaitu dia menggunakan 128.167.20.0/24. Nah, kita nanti alokasikan alamat IP addressnya apa. Nah, di sini bebas, tapi masih dalam satu subnet yang jaringan ini, jaringan 128.107.20.0. Oke, kita IPv4 nya 128.107.20.10, kita buat stick 20/24. Oke, kemudian student 2 kita buat 128.107.20.0.
11/24. Oke. Kemudian ke jaringan selanjutnya. Di jaringan sini, ini kan sudah berbeda network, maka alamat IP address-nya berbeda. Ini lihat di oktet 3 dia berbeda, berarti artinya udah beda broadcast domain, beda network juga. Student 3 128 07 30.10/24. Student 4 sama, kita buat jadi 11. Oke, itu udah yang klien untuk IPv4. Kemudian ini perangkat switch. Coba perangkat switch kelas A, terus kelas B. Kelas A ini alamat IP address-nya sama dengan network ini. Kita buat saja 28.107.20.5 saja /24. 128 ini yang kelas B, sudah berbeda jaringan. 7 20 30.5/24. Oke. Kemudian perangkat selanjutnya yaitu perangkat router. Itu kita router college. Oke. Di sini kalau dilihat ada dua interface, yaitu gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Kita coba lihat dulu aja. Preference also portable. Oke. Nah, sini ada port gigabit Ethernet 0100, dia terhubung ke jaringan yang pertama yaitu ke kelas A, dan interface yang gigabit Ethernet 01 dia terhubung ke kelas B menggunakan gigabit Ethernet 01. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi alamat IP address-nya. Alamat IPv4 dulu. Dia nanti gigabit Ethernet 00 ini akan menjadi gateway untuk jaringan kelas A, alamat IP address-nya. Jadi kalau kita coba masukkan, kita buat saja di host yang pertama yang bisa dipakai, alamat IP host pertama yang bisa dipakai 28.107.20.1/24. Oke, kemudian yang gigabit Ethernet 01 28.107.30.1/24. Oke, kita kan udah tahu default gateway-nya, alamat IP routernya, gateway-nya, alamat IP interface-nya untuk yang jaringan kelas A. Kelas A tuh berarti dia terhubung ke student 1 dan student 2. Berarti nanti komputer klien untuk student 1 dan student 2 dia menggunakan alamat IP default gateway-nya yang interface gigabit Ethernet 00. Karena paling terdekat ini interface yang terhubungnya gigabit Ethernet 00. Kita buat segini. Oke. Ini juga. Terus kemudian yang jaringan selanjutnya student 3 student 4 itu menggunakan yang gigabit Ethernet 01. Alamat IP address-nya yang 128.107.30.1. Oke. Sekarang sudah. Selanjutnya kita akan melakukan ini juga gitunya sama. Ini kelas A, kelas B. Oke. Selanjutnya alamat IPv4 sudah beres. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk alamat IPv6. Untuk alamat IPv6 di sini sudah ada prefixnya diberikan, yaitu 2001 kolom DB8 kolom A kolom stasiun 64. Nah, kita langsung konfigurasi saja 2001 DB8 A kolom IP-nya pertama, IP pertama /64. Oke, terus selanjutnya ini dia pakai B.
2001 DB8 B kolom 164. Terus kemudian di IPv6 itu yang pertama ini kan global unicast. Itu alamat IPv6 yang dia diroutingkan ke routing tabel, ke routing internet. Seperti kayak alamat IPv4 public lah. Terus di IPv6 juga ada yang namanya link lokal address. Link lokal address ini digunakan untuk kita berkomunikasi antar jaringan dalam satu jaringan. Nah, biasanya nanti student 1 ingin berkomunikasi dengan router itu tidak menggunakan alamat IP 2001, tapi menggunakan link lokal. Link lokal biasanya dimulai alamat IP address-nya dari FE80. Nah, kita buat aja FE80 kolom 1. FE80 kolom 1. Oke. Ini sebagai gateway-nya nanti untuk setiap PC client. Setiap PC client nanti menggunakan gateway-nya FE80 kolom 1. Selanjutnya kita sudah mengetahui default gateway untuk masing-masing jaringan. Kita coba masukkan dulu saja ke addressing tabel default gateway untuk IPv6-nya di client. Nah, ini buat IPv6. Kita isikan saja dulu FE80 semua. Kolom 1. Oke. Nah, kemudian yang bagian ini alamat IPv6-nya kita lihat lagi di prefix yang tulisan prefix yang ada di topologi. Di sini 2001 DB8 kolom A kolom. Nah, oke, kita pakai alamat IP address-nya yang samakan saja oktet terakhirnya dengan IPv4. Berarti 2001 DB8 A kolom 10/64. Ini kemudian ini 11. Terus kemudian student 3 sama student 4 kita lihat lagi. Ini alamat IP address-nya, alamat IPv6 prefix-nya 2001 DB8 kolom B kolom 10/24. Oke, ini sudah lengkap konfigurasi addressing tabelnya. Selanjutnya objektif pertama sudah selesai. Kita sudah melengkapi dokumentasi jaringannya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan yang sudah kita buat, alamat IP address-nya pada addressing tabel, terus routingnya kayak gimana kita nanti akan buat. Oke, di sini kebutuhannya ini sudah menyediakan informasi yang hilang pada addressing tabel, lakukan penamaan pada router dan kedua switch. And the second switch. Kita akan melakukan hanya untuk yang switch yang kedua. Terus ini user exec-nya, ini kelasnya, encrypt. Oke. Kita mulai dulu dari yang gampang saja. Dari komputer client. Dari student 1 dulu. Config. Oke, sorry. Desktop IP configuration. Sorry, di sini udah ada alamat IP address-nya ternyata. Desktop. Sudah ada alamat IP address-nya. Oke. Sudah ada alamat IP address-nya, jadi kita sedikit dirubah. Tadi student 1 dulu, kita lihat student 1 IP configuration, ini student 1.
IP address-nya, oh ininya oktet terakhirnya 25. Tinggal ubah saja 25 /24, bawahnya juga 25/24. Oke, default gateway-nya ke yang tadi ini 10 ini, kemudian IPv6 address-nya menggunakan ini, /64. Default gateway-nya FE80 kolom 1. Oke, close. Kita ketikkan ipconfig/all untuk melihat semua konfigurasi IPv6 nya juga. Oke, sini sudah ada FE80 sudah ada. Oke, student 1 sudah dikonfigurasi, harusnya udah ada yang nambah sih. Oke, ini sudah ada completion-nya nambah 5%. Oke, sekarang ke student 2. Student 2, kita configuration, kita buka lagi addressing tabelnya. Oh, ini 30 /24 30/4. Oke, default gateway-nya ke sini 20.1. Kemudian IPv6 address-nya, oh, gateway-nya. Oke, sorry. 1. IPv6 address-nya ini /64. Default gateway-nya FE80. Oke, sudah di close. Tekan ipconfig buat verifikasi. Nah, ini sudah ada IPv6, IPv4 address-nya, default gateway-nya untuk IPv6 dan IPv4. Oke, student 2 sudah beres. Coba lihat lagi completion-nya. Oh, sudah naik 11%. Oke. Selanjutnya student 3. Student 3 configuration. Oh, ini 25 juga. 25. Oke, default gateway-nya ini 1. Kemudian yang IPv6-nya IPv6 /64 64 FE80 gitu ya. 80. Oke, di close saja. Config sudah sama 7 sama. Oke. Sekarang student 4 desktop IP configuration, buka lagi tabelnya. Student 4 IP-nya 30 20 20. Oke. Oh, ini salah. 108. Ini ada yang salah. Kita rubah. Ini rubah. Ini tetap 30. Subnet masnya benar 255. Kita copy saja 1. Ini kan IPv6 /64. Default gateway-nya FE80 kolom 1. Sudah. Oke, di close. Command prompt config. Oke, UDB8 kolom 11. Oke, student 3 tadi berapa?
Oke. Oke, sekarang kita lihat dulu completion-nya. Oke, sudah 29%. Nah, 29%. Coba cek result dulu. Item. Oke. Student 1, student 2, student 3, student 4 sudah beres, selesai. Sekarang kita lanjut ke host selanjutnya. Kita akan melakukan konfigurasi coba kelas A. Oh, di log. Oke. Iya. Di log katanya kita kita hanya diberikan akses ke switch yang kedua, second switch, yaitu kelas B. Kita akan melakukan konfigurasinya. Kita mulai dulu. Di sini konfigurasinya saya tulis juga ya. Kelas B. Oke. Kita mulai dulu dari hostname. Hostname-nya configure terminal. Terus hostname kelas B. Oke, di sini nambah jadi 30%. Terus kita enable secretnya kelas, enable password Cisco, terus service password encryption katanya harus di encrypt, yaitu ini kita tulis ya, ini hostname terus tiganya itu ini kita ketikkan aja hostname kelas B. Kalau yang ini enable password Cisco. Kalau yang ini enable secret class. Encrypt all plain text password, itu perintahnya ini. Service password encryption. Service password encryption. Kemudian banner, itu tuh banner MOTD. Jadi kalau misalnya ada user coba masuk, itu ada display dulu warning banner MOTD. Kita tulis authorize access device. Oke, aja dulu. Ini banner. Terus selanjutnya yang keenam. Itu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IPv4 dan IPv6 address untuk switch berdasarkan addressing tabel. Oke. Kita buat interface VLAN 1. Kita buat di interface VLAN 1. Lihat tabelnya. Ini kelas B. Kita coba. IP address 108.107.30.5 55.0.
4, no shutdown. IP default gateway-nya bener kan, 30.5 bener. Terus default 5. Kemudian kita configure default gateway-nya. Default ini IP default gateway, IP default gateway 28.107.30.1. Oke, sudah. Lihat completion-nya sudah nambah 38%. Oke, 1. Coba save dulu aja konfigurasinya. Write memory di set, kemudian oke, kita enable. Dia disuruh Oke, di sini nggak disuruh install telnet sih. Kita coba dulu cek result dia install telnet ya, suruh pasang telnet. Oke, kelas B. Oh ya, dia disuruh kelas common console line disuruh. Oke, kita buat saja dulu. Configure terminal. Yes. Line console 0, passwordnya Cisco, login. Oke, sekarang sudah 44%. Kita lihat untuk kelas B apakah sudah benar semua. Oke, kelas B sudah benar. Incorrect, alamat IP addressnya incorrect untuk VLAN 1. Aku nggak tahu, kayaknya salah. Kita coba cek lagi. Configure terminal, IP interface brief. Kita coba rubah jadi IP 10. 128.107.30.10 255.255.0 no SH. Description, kita kasih description management interface. Oke, close. Oke, kompetisinya satu mana? Result lagi, item IP addressnya salah. Saya nggak tahu, tapi ya harusnya benar, cuman mungkin salah itunya. Oke, selanjutnya kita ke perangkat selanjutnya. Oh, ada line VTY. Line VTY konfigurasi juga. Configure buat di telnet line VTY 04 password Cisco, login. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita ke kelas ke college, ke perangkat college. Kita coba akan konfigurasi.
kita klik dulu. Oke, dia nggak bisa langsung itu, berarti kita colokkan kabel konsol. CLI konfigur terminal. Sini kita akan konfigurasi dasar dari router. Sebenarnya sama aja sih konsepnya untuk router sama switch kayak yang tadi. Contohnya enable IPv4, terus di line console enable line telnet. Ini kita coba fokus aja ya. VLAN 1 IP address tadi 128.167.30.1.10 dari /24. No shutdown, terus description interface management. Oke, untuk line console 0, password Cisco, login. Yang telnet line PTY 04, password Cisco, login. Oke, gitu ya. Sekarang kita ke college. College kita konfigur terminal biasa. Hostname nyontek aja sebenarnya dari sini, sama-sama aja untuk yang basic configuration. Hostname kita ketikin college, terus apa lagi, enable password Cisco, enable secret Cisco, enable secret class, terus service password encryption, terus banner MOTD, authorize access devices, terus line console dulu. Line console kita skip yang bagian ininya, kita line console 0 dulu. Password Cisco, login. Kemudian buat telnet line VTY 04 dan VTY 04, password Cisco, login. Kita save konfigurasinya, bisa ketikin do write mem sih kalau mau cepet untuk nge-save konfigurasi. Kita cek dulu completionnya sudah 65%. Oke. Sekarang kita lanjut lagi konfigurasi alamat IP address-nya. Oke, ini basic. Sekarang IP address-nya kita lihat tabelnya lagi. Tabelnya ini. Kita sekarang enable dulu karena router college ini berfungsi sebagai router IPv6 juga. Kita enable fungsi IPv6 di perangkat routernya. IPv6 unicast routing. Oke. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Gigabit Ethernet 00, IP address 128.107 ini. Ethernet 00. Oke, ini 20.1/24.255.255.255.0, no shutdown. Berikan description itu ke kelas A network.
IPv6 nya, IPv6 address 2001 db8 A kolom 1/64. Oke, terus kemudian link lokalnya IPv6 address FE80 kolom 1 link lokal. Oke. Right name, kita cek konfigurasinya, show IP interface brief. Ini untuk IPv4, IPv6, show IPv6 interface brief. Sini ada FE80 2001 sama. Oke, sekarang interface selanjutnya yaitu interface gigabit Ethernet 01. Konfigur terminal, interface gigabit Ethernet 01. IP address-nya 128.168.30.1.255.250 no shutdown. Kasih description, descriptionnya kita buat kelas B network. Selanjutnya IP address-nya, IPv6 address-nya 2001 db8 B kolom 1/64. Selanjutnya IPv6 address buat link lokalnya FE80 kolom 1 link IPv6 address FE80 kolom 1 link lokal. Oke, get name verifikasi soal IPv6 interface brief, terus IPv4 nya so IP interface brief. Oke, sudah sama semua, sudah sama sesuai dengan dokumentasi. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan, sudah konfigurasinya sudah beres semua untuk college A, kelas B, switch, student 1, student 2, student 3, student 4. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi, cek koneksi. Student 1 ke gateway bisa enggak, ke student 1, ke student 2, student 3, student 4. Oke. Kita coba. Oke. Mencoba ping ke gateway dulu. Config dari student 1 ping 128.107.20.1 ke sini. Udah jalan. Sekarang kita ke student 2. Student 2 IP-nya 30. Fix, sudah bisa. Sekarang kita coba ke student 3. Student 3 30.25. Oke, ping dulu. Oke, reply sudah terhubung ke student 4 30.30, harusnya 30.30. Oke, sudah terhubung ke IP30 juga. Oke, sudah beres pengujian konektivitasnya dari student 1, student 3, student 4. Kalau mau coba traceroute bisa, coba traceroute aja. Tracer. Oke, dia melewati 2 hop, yaitu ini pertama router, gateway kita sendiri, terus kemudian perangkatnya tersebut. Oke, balik lagi ke yang judulnya basic configuration. Ya, basic configuration seperti ini. Kita buat nanti saja template-nya. Kalau saran saya berarti buat template-nya saja, jadi lebih gampang.
Oke, cukup sekian untuk paket tracer kali ini untuk basic device configuration. Terima kasih.